Anda kembali di Newsline, kita ke informasi yang membuat nama Indonesia semakin melambung di kancah internasional karena KTT ke-42 ASEAN resmi dibuka hari ini di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, pemirsa, KTT ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan pembukaan KTT ke-42 ASEAN digelar di Labuan Bajo, NTT pada Rabu pagi. Ada 8 pimpinan negara anggota ASEAN yang hadir, yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara Myanmar disepakati tidak diundang di KTT ASEAN pada tahun ini. Dan selain itu juga turut hadir Perdana Menteri Timor Leste dalam posisi sebagai pengamat atau observer dan Sekjen ASEAN. Pembukaan diawali dengan pidato dari Presiden Joko Widodo, di mana Presiden menekankan pentingnya persatuan negara-negara di ASEAN agar bisa menjadi sentralitas pertumbuhan dan perdamaian. Di antaranya dia ada dengan penguatan infrastruktur di bidang kesehatan, ekonomi, pangan, hingga energi. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi, serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian. Kalau Myanmar itu memang tidak diundang pasca ada operasi dari gejolak politik dan keamanan ya, junta militer. Kalau Thailand karena alasannya memang pemilu, persiapan pemilu. Jadi tidak bisa untuk mendatangi KTT, tapi esensinya tetap akan sampai ya ke negara-negara tersebut. Ya. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan pimpinan negara ASEAN bertemu dengan komunitas anak muda ASEAN. Dan di hadapan perwakilan anak muda ASEAN yang hadir, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa anak muda di ASEAN memiliki potensi besar untuk menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan juga damai. Bisa bertemu generasi muda ASEAN. Calon pemimpin masa depan yang memiliki energi positif dan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif untuk memajukan kawasan. Kami berharap peran besar generasi muda ASEAN untuk keberlangsungan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil dan damai, serta menjadi epicentrum of growth. Dan ASEAN punya modal kuat untuk mencapainya. Ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata-rata dunia, kestabilan kawasan yang terjaga, dan tentu saja karena 34% populasi ASEAN adalah pemuda. Oleh sebab itu, generasi muda ASEAN perlu merumuskan langkah-langkah terbaik untuk memaksimalkan potensi tersebut.